berasal di suatu daerah pusat kerajaan Singasari di wilayah Tumapel yang dipimpin langsung oleh adipati bernama Tunggul Ametung, di mana karena sebuah ramalan ia bersunting Kendedes yang diramalkan akan melahirkan raja-raja di tanah Jawa. Di bawah kepemimpinannya, ia memiliki pengawal kepercayaan bernama Ken Arok dan Kebo. Bukankah engkau sudah berjanji kepada aku untuk tidak pergi dari luar? Oh, kerajaanku memintaku untuk datang, aku segera datang. Tapi aku menjadi korban meskipun aku dikenal Padri sebagai punggawa. Aku tidak takut terjadi dan semoga tidak engkau kesini pergi. Udahlah, jangan halangi aku. Kenarok, besok pagi aku akan pergi ke sana bersama Kebo Ijo. Kuperintahkan sama Mirogi kau menjaga istriku, Kendedes. Tunggul Ametung dan Kebo Ijo pergi untuk bersiap. Ken Arok, sepertinya Kanda sudah membenciku. Mana mungkin Kanda membencimu, Tuan Putri? Tapi mengapa Ibu Putri tega melakukan itu terhadapku? Ken Arok sudah terpikat pada kecerdikan Kendedes sejak pertama kali ia bekerja di Tumapel. Ken Arok jatuh cinta pada Kendedes. Ia bertekad memperjuangkan sang pujian hati dan menggulingkan Tunggul Ametung dari Gusti Adipati Tumapel. Ken Arok menghampiri Empu Gandring. Empu, bagaimana keris pesananku? Lama sekali. Ini baru 5 bulan, Kenarok, aku sudah bilang akan makan waktu yang lama. Tidak bisa, Empu. Aku sudah menunggu selama 1 tahun, sabar. Tapi Kenarok, ini di sini adalah benda yang fatal. Aku sudah tidak peduli dengan kesusahan juga. Apa yang kamu lakukan? Berikan ke situ. Aku urusanmu. Biar aku yang menyempurnakan keris ini dengan tangan sendiri. Ken Arok yang dibutakan dengan balas dendam, akhirnya menikah Empu Gandring dengan keris. Aduh, aku tidak sudi kau membunuhku dengan keris yang aku buat. Aku bersumpah nantinya keris itu yang akan membunuhmu. Ken Arok pergi meninggalkan jasad Empu Gandring dan kemudian menemui Kebo Ijo yang baru saja pulang setelah bertugas mengawal Tunggul Ametung. Wah, kau sudah pulang ke Rio. Apa kau bawa itu? Ini keris baru aku. Aku baru saja menyempurnakan keris ini dengan tangan sendiri. Wahai, boleh aku pinjam? Boleh. Seluruh keluarga Tumapel melihat saat Kebo Ijo memegang keris yang sebenarnya merupakan milik Ken Arok. Mereka berasumsi bahwa keris tersebut adalah milik Kebo Ijo. Beberapa saat kemudian, sang adipati memanggil Ken Arok untuk menemuinya. Ken Arok bergegas menghampiri Tunggul Ametung sambil membawa kerisnya itu. Kenarok, Ya, Tuan. kemarin Tumapel mendapatkan penghargaan dari Yang Mulia Raja. Aku ingin berterima kasih kepada engkau karena telah menjaga istriku, Kendedes. Ini imbalannya. Terima kasih, Tuan Adipati. Tunggul Ametung yang hendak pergi meninggalkan ruangan pun lengah. Ken Arok memanfaatkan situasi tersebut untuk melancarkan aksinya, menggulingkan Gusti Adipati Tunggul Ametung. Kendedes yang hendak menemui Tunggul Ametung pun terkejut dan segera menghampiri jasad suaminya itu sembari berteriak meminta bantuan. Apa yang terjadi? Siapapun tolong! Hari pengadilan pun tiba. Seluruh keluarga berkumpul untuk menyaksikan penghakiman pembunuh sang adipati. Bukti yang ada hanyalah keris yang tertinggal di sebelah jasad Tunggul Ametung. Setelah melihat keris tersebut, para warga pun serentak mengatakan bahwa keris tersebut dimiliki oleh Kebo Ijo. Mendengar hal tersebut, Kebo Ijo pun tak terima dan memberontak. Namun, dikarenakan kesaksian para warga yang kuat, Kendedes pun menghakimi Kebo Ijo dan memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati. Saya tidak hadir di suami istri. Tidak sebanyak alasan kan. Ini sih sudah ada buktinya. Terus ini bukan. Dengan ini, saya jatuhin kau hukuman
hukuman mati. Rencana Ken Arok berjalan sempurna. Ia berhasil menggulingkan sang adipati, sekaligus menjadikan pengawal setianya sebagai kambing hitam dari rencana jahatnya. Karena saat ini jabatan Adipati Temapel saya pegang sendiri dan belum ada pengganti, makanya saya mengharapkan kerjasama dan bantuan dari kalian semua. Maaf Tuan Putri, mengapa tidak Ken Arok saja yang menjadi Adipati Temapel? Selama ini Ken Arok sudah berbuat banyak untuk kerajaan dan sudah menjadi orang kepercayaan di kerajaan ini. Baiklah, akan saya coba pertimbangkan dan pikirkan lagi Ken Arok untuk menjadi Adipati Temapel. Perlukah saya memanggil Ken Arok, Tuan Putri? Dia panggilkan Ken Arok untuk menemuiku di ruang utama istana. Baiklah Tuan Putri. Setelah sekian waktu menunggu, Ken Arok pun menghadap Ken Dedes di ruang utama istana. Arok, bersediakah kau tidak menjadi Adipati Temapel? Sangat bersedia Tuan Putri. Karena selama ini kau sudah berbuat banyak bagi saya dan melupakan orang kepercayaan Adipati Temapel. Apakah kau bersedia? Sangat bersedia Tuan Putri, suatu kehormatan yang besar bagi saya untuk memimpin Tumapel selanjutnya dan mempersunting kau. Baiklah. Dudukannya. Dengan demikian, dinobatkanlah Ken Arok sebagai Adipati Tumapel yang baru, sekaligus menjadi pasangan bagi Tuan Putri. Para warga bersorak bahagia atas dimulainya era baru bagi Tumapel. Kehidupan pernikahan mereka berlangsung dengan harmoni. Begitupun dengan anak mereka, Anusapati, yang tumbuh menjadi pemuda yang gagah. Bagaimana dengan puasa selanjutnya, Ibu? Apakah aku akan menghabisi gelar Adipati Temapel? Iya anakku, tapi aku harus minta sesuatu. Sesuatu apa kayak itu? Sebenarnya kau bukan anak kami di Ken Arok. Ayahmu telah tewas berbunuh. Dia merupakan seorang adipati bernama Tengku Ametung. Dahulu sebelum aku menikah, apa kau Aku bukan ayah kandung Ken Arok. Apa-apaan ini? Anusapati terkejut dengan fakta yang baru saja didengarnya. Ia tidak menerima fakta tersebut dan hendak menghampiri Ken Arok. Di sisi lain istana, Ken Arok baru saja menerima keris yang ia gunakan beberapa tahun yang lalu untuk membunuh Tunggul Ametung. Ia menatap keris tersebut sembari bergumam kepada dirinya sendiri. Maafkan aku Tunggul Ametung. Kami akan membunuhmu demi kekuasaan ini. Ayahanda, ternyata kau membunuh ayah kandungku. Apa tujuanmu? Sudah saja kau tahu bahwa aku bukan ayah kandungmu, bahwa aku yang telah membunuh ayah kandungmu. Pertikaian sengit pun terjadi antara Ken Arok dan Anusapati. Menggunakan kerisnya, Ken Arok berusaha untuk membunuh Anusapati. Namun, berkat tekad dan jiwanya yang terbakar amarah, Anusapati merebut keris tersebut. Pertikaian itu berakhir dengan Ken Arok yang tewas tertusuk oleh Anusapati menggunakan keris miliknya sendiri. Anusapati, apa yang kau lakukan? Dia orang itu, dia orang yang telah membunuh ayah kandungku. Jika membukuk akhirnya buang sesuatu yang dia kami makan. bahwa kau harus tamat satu-satunya yang pantas mendapatkan hal itu. Jadi kau yang harus meneruskan jabatan Adipati Temapel. Acara penembakanmu akan dilakukan